Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan, NIM 23 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari Monzer Akaf. Monzer Akaf dilahirkan di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Kaf adalah orang yang pertama mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam seperti kayak zakat, sedekah terhadap agregat ekonomi, pendapatan konsumsi, simpanan dan investasi. Beliau menerima gelar BA di bidang bisnis di Universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Monzer meraih gelar PhD untuk ilmu ekonomi spesialis ekonomi internasional di University of Utah, Salt Lake City, Amerika Serikat. Selain itu, Kaf juga pernah mengikuti kuliah informal yang Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence atau Fikih dan Islam Studies di Syria. Pada tahun 1968, beliau telah menjadi akuntan publik bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzer menjadi seorang guru besar ekonomi Islam di perbankan di The Graduate Program of Islam Economic and Bank pada Universitas Yarmouk, Yordania. Lebih dari 34 tahun Monzer mengabdi dirinya di bidang pendidikan. Beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi University of Utah, Salt Lake City pada tahun 1971 sampai 1975. Beliau juga pernah aktif sebagai instruktur di School of Business University of Damascus, Syria pada tahun 1962 sampai 1963. Pada tahun 1984, Kaf memutuskan untuk bergabung dengan Islamic Development Bank atau IDB, dan sejak 1995 beliau menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB. Pada tahun 1978, Kaf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul The Islamic Economy, Analytic Study of the Foundationing of the Islamic Economic System. Buku ini dianggap sebagai awal dari sebuah analisis matematika ekonomi yang mempelajari ekonomi Islam. Sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan soal prinsip dan garis besar ekonomi. Juga akan menjelaskan tentang karya-karya dari Monzer Akaf. Adapun hasil karya Monzer Akaf yang lain adalah satu, contribution to the theory of consumer behavior in an Islamic society, Kairo, Mesir, 1984. Principles of Islamic Financing Survey, diterbitkan di atas kerjasama dengan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1992. Zakah Management in Some Muslim Societies, diterbitkan atas kerjasama dengan Islamic Development Bank atau IDB. The Actuality of Zakah of Muslim in North America, Indiana, pada tahun 1996. Dan yang terakhir yaitu Financing Development in Islam, diterbitkan atas kerjasama dengan Islamic Development Bank atau IDB tahun 1996, serta beberapa artikel dan paper lainnya yang tidak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Hidayat, NIM 64. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu, akan tetapi bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama dengan bagian lainnya.
Berdasarkan landasan yang tetap dan stabil, Islam dianggap sebagai perencanaan, pengawasan produsen dan konsumen. Itu tadi keterlibatan pemerintah dalam pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Islamic Man. Apa itu konsep Islamic Man? Jadi konsep Islamic Man diartikan sebagai seorang yang ingin mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Walaupun dia muslim atau non-muslim, jika seorang sudah bisa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam sebagai keputusan yang ia buat, pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional. Adapun tiga pilar tersebut adalah, yang pertama, segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. Umat manusia adalah sebagai khalifahnya, dalam kurung memiliki hak atau ketergantung bertanggung jawab. Yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat yang buruk. Oleh karena itu diberikan sikap memperbaiki diri sendiri. Nah, itu tadi konsep Islamic Man. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori mikromoneter. Nah, teori mikromoneter itu ada 4 macam. Ya, jadi aspek-aspek mikroekonomi Islam itu. Yang kedua itu pelanggaran riba, yang ketiga itu bunga sewa dan modal, yang keempat itu al-qirot. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah pajak. Zakat menurut teori mikromoneter atau aspek-aspek makroekonomi Islam itu pajak atau pembayaran tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang yang harus dikumpulkan negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Jadi pajak itu dibayarnya per tahun dan akan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Yang kedua, pelanggaran riba. Pelanggaran riba itu ada dua corak transaksi yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama. Yang ketiga itu ada bunga sewa dan modal. Nah, kegiatan menabung dan menyimpan deposito di bank secara ekonomi merupakan kegiatan negatif. Karena itu, perbuatan tersebut selayaknya dihukum, bukan diberi imbalan atau hadiah, dan inilah yang sebenarnya merupakan masalah dalam Islam. Nah, yang keempat itu ada al-qirot. Al-qirot adalah sejenis kerjasama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha. Al-qirot merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan aset-aset moneter dalam kegiatan produktif dengan transformasikan aset-aset tersebut menjadi faktor-faktor produktif. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang keterlibatan pemerintah dalam Islam, terus konsep Islamic Man, terus ada teori mikromoneter. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.